Halo, perkenalkan nama kami Ima Kasih Nami Saragi dan Liliana Putri Agresia Silalahi. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Indikator Kompetensi pada Pendidikan Kejuruan. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pernah nggak kalian kepikiran, gimana sih cara sebuah sekolah menengah kejuruan atau SMK merancang kurikulumnya? Kenapa lulusan SMK jurusan otomotif bisa langsung benerin mesin mobil, sedangkan lulusan akuntansi jago bikin laporan keuangan? Siapa yang nentuin apa yang harus mereka pelajari? Nah, di dunia pendidikan kejuruan, kita nggak bisa asal ngajar. Ada 3 pilar utama yang jadi kompasnya: kompetensi lulusan, standar isi, dan indikator kompetensi. Hari ini, kita bakal bedah ketiga konsep ini dengan cara yang paling simpel, supaya sebagai mahasiswa, kalian paham betul anatomi dari kurikulum kejuruan. Let's check it out. Kita mulai dari yang pertama, standar kompetensi lulusan atau sering disingkat SKL. Gampangnya, SKL itu adalah profil lulusan yang dijanjikan. Ini adalah jawaban dari pertanyaan. Setelah lulus, siswa ini bisa apa, tahu apa, dan punya sikap kayak gimana. Berbeda dengan sekolah umum, SKL di pendidikan kejuruan itu unik banget. Kenapa? Karena dia harus link and match, artinya harus nyambung sama kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, atau DoD. Jadi, kalau industri lagi butuh teknisi jaringan yang menguasai cloud computing, maka SKL jurusan TKJ harus digeser ke sana. Nah, si SKL inilah target akhir kita. Nah, kalau kita udah tahu tujuannya mau kemana, SKL, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus dipelajari biar sampai ke tujuan itu? Disinilah standar isi masuk. Bayangkan SKL itu adalah sebuah kue Black Forest yang lezat. Maka standar isi adalah resep dan bahan-bahannya. Standar isi mengatur ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa. Di SMK, materi dalam standar isi ini dikelompokkan ke dalam muatan nasional, muatan kewilayahan, dan yang paling krusial, muatan kejuruan. Disinilah teori dasar kejuruan dan praktik bengkel garis miring laboratorium diatur porsinya, agar siswa nggak cuma tahu teorinya, tapi mahir praktiknya. Oke, tujuan udah ada, SKL, materi udah siap diajarin yang disebut standar isi. Terus, gimana guru tahu kalau siswanya beneran udah bisa? Nah, ini dia pilar ketiga, indikator pencapaian kompetensi atau IPEKA. Indikator itu adalah penanda yang mengukur apakah siswa telah mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Indikator ini harus spesifik, dapat diukur, dan dapat diamati. Contohnya gini, kompetensi dasarnya adalah melakukan perawatan berkala mesin kendaraan. Maka, indikator kompetensinya adalah siswa mampu mengidentifikasi komponen mesin yang aus. Siswa mampu mengganti oli sesuai SOPE. Siswa mampu menyetel celah katup dengan presisi. Kalau siswa bisa mencentang semua indikator ini, barulah dia dinyatakan kompeten. Jadi, kesimpulannya, ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan dalam pendidikan kejuruan. SKL adalah goalnya, tujuan akhir. Standar isi adalah way-nya atau materi garis miring kurikulumnya. Indikator adalah proof-nya ini sebagai bukti kalau tujuannya tercapai. Tanpa ketiganya, pendidikan kejuruan bakal kehilangan arah dan lulusannya nggak akan terserap oleh industri. Sebagai mahasiswa dan calon inovator pendidikan, memahami alur ini akan membantu kita merancang pembelajaran yang efektif dan relevan di masa depan. Mungkin sampai sini video kali ini adapun kurang penyampaian atau kesalahan, kami meminta maaf sekian dan terima kasih. Dadah.